penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, dan yang ketiga operasi perkalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana supaya kamu bisa tahu cara mengoperasikan bentuk aljabar baik melalui operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Oke, baik. Pada operasi bentuk aljabar, operasi yang pertama di sini yaitu operasi apa di situ? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, sebelum saya jelaskan secara terperinci mulai dari penjumlahan dan pengurangan, di sini saya akan memberitahu ada juga di buku bahwa di operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada beberapa sifat. Sifat yang pertama di situ ada sifat koordinatif, yaitu perubahan letak. Walaupun letaknya berubah, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, itu sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu sifat penyebaran. Oke, secara umum sebelum masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan, hal yang pertama yang harus kamu ketahui itu bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Misalnya seperti ini. Yaitu bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Cara menyederhanakan bentuk aljabar di sini yaitu yang pertama, kita kumpulkan suku sejenis. Setelah kumpulkan suku sejenis, yang sejenis kita operasikan baik melalui operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita lihat di sini. Di sini operasi suku yang sejenis yaitu apa saja? Coba tanya dulu. Kemarin kan sudah dijelas tuh apa itu suku sejenis. Dikatakan suku sejenis jika memiliki variabel yang sama dan angka yang sama. Oke, di sini variabel yang sama dan 2x tambah 2 dengan x tambah 2. 2x kuadrat dengan ini negatif kuadrat. Oke, yang berikut positif 4x dengan positif 5x. Yang berikut negatif 2z dengan dengan positif 3z. Oke, setelah kita mengumpulkan suku sejenis, langkah yang selanjutnya yang kita kerjakan yaitu mengoperasikan yang sejenis. Oke, yang dioperasikan itu hanya dia punya koefisiennya saja. Pangkat dengan variabelnya tetap ya. Jadi di sini untuk suku yang pertama ini di sini sama tanya dulu di sini koefisien x kuadrat di sini apa? 1. Berarti 2 kurang 1 2 kurang 1 dikali dengan x2 toh? Ya. Oke, yang berikut yang ini 4 ditambah dengan 5 dikali dengan dia punya variabelnya toh? Ya. Oke, yang berikut sebelahnya negatif 2 tambah 3 dikali dengan z. Oke. 2 kurang 1 berapa? 1 kali x kuadrat? 2 x kuadrat toh? Berarti x kuadrat. Oke, 4 tambah 5? 9 kali xy 9 xy toh? Negatif 2 tambah 3? Negatif 2 tambah 3? Ini 1. Positif 1. Oke, jadi kali dengan z berarti z toh? Oke. Ingat. Jadi bentuk sederhana dari 2x kuadrat tambah 4xy kurang 2z kurang x kuadrat tambah 5xy tambah 3z yaitu x kuadrat tambah 9xy tambah z. Langkah yang pertama tadi apa? Mengumpulkan suku sejenis. Langkah yang kedua mengoperasikan suku yang sejenis. Misalnya lagi, ini contoh soal untuk bentuk penyederhanaan. Misalnya 2x kuadrat tambah 4 tambah 2.
bentuk sederhana. 2x kuadrat tambah 2y kurang 3 kurang 4x kuadrat kurang 3y tambah 5. Yang pertama kita kumpulkan suku sejenis. Berarti 2 berapa? 2x kuadrat tambah 2 Negatif 4 kurang negatif 4 x kuadrat toh? Yang ini tambah 2y dengan 3y. yang berikut negatif 3 tambah 5. Positif 5. Oke. Di sini 2 kurang 4 berapa? 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kali x kuadrat kan negatif 2x kuadrat toh? Ya. Oke, yang berikut 2 kurang 3 berapa? 1. Negatif Negatif 1 kali y berarti negatif 1. Negatif. Oke, negatif y. Negatif 3 tambah 5 berapa? Negatif 8. Negatif 5 tambah 5. Negatif 3 tambah 5. 8. Positif 2. Jadi begini cara menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, untuk menyederhanakan bentuk aljabar sudah tahu dia punya rangkap saja. Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan. Ingat bagaimana saya selama menjelaskan. Saya bilang kan saya sambil jelas sambil catat, kamu juga di belakang sambil dengar sambil catat. Oke, yang ini sudah dicatat? Sudah. Hapus ya? Ya. Ini untuk bentuk sederhana. Baik, yang berikut setelah menentukan bagaimana cara menentukan bentuk sederhana dari dua bentuk aljabar, langkah yang selanjutnya yaitu operasi penjumlahan bentuk aljabar. Oke, baik, kita masuk ke operasi penjumlahan. Di operasi penjumlahan di sini dia juga sama modelnya dengan cara menentukan bentuk sederhana dari sebuah bentuk aljabar. Nah, yang membedakan di sini kan ada dua suku toh, suku yang pertama dengan suku yang kedua. Nah, untuk di operasi penjumlahan yang membedakan kedua suku itu ada kata dan yang memisahkan, ada kata dan. Nah, kata dan di sini dia merupakan operasi penjumlahan. Maka langkah yang pertama yang harus kita kerjakan di operasi penjumlahan yaitu ubah kata dan ini menjadi bentuk operasi penjumlahan. Berarti kita terus ulang ya. Untuk suku yang pertamanya 4x kuadrat tambah 5y kurang 4z tambah 2 tambah 2x kuadrat kurang 12y kurang 3x tambah 3 negatif 2x tambah 3. Berarti 3. Oke. Setelah kita merubah kata dan menjadi operasi penjumlahan, langkah yang selanjutnya yaitu seperti di bentuk sederhana yaitu kumpulkan suku sejenis. Oke, kumpulkan suku sejenis. Tetapi sebelum masuk ke suku sejenis, untuk kumpulkan suku sejenis, kita perhatikan operasi yang memisahkan suku pertama dengan suku kedua yaitu operasi penjumlahan. Nah, untuk suku yang pertamanya tetap, tetapi untuk suku yang keduanya dia punya bentuk ulangannya itu berubah berdasarkan dia punya operasi penjumlahan yang memisahkan kedua suku ini. Jadi misalnya di sini kan positif toh, berarti positif kali positif maka tetap positif toh. Nah, ini positif kali negatif maka dia berubah menjadi negatif. Oke, berarti kita terus ulang ya. Berarti untuk suku pertamanya 4x kuadrat tambah 5y kurang 4z tambah 2. Oke, positif kali positif Positif. tambah 2x Kuadrat. Oke, positif kali Negatif. berarti negatif 3y. Oke, positif kali negatif Negatif 2z. Oke, yang terakhir positif kali Positif 3. Baik, setelah merubah di suku keduanya, langkah yang ketiga yaitu menentukan suku sejenis. Oke, kita lihat di sini suku sejenis di sini yang mana? Suku sejenis 4x kuadrat dengan 2x kuadrat. 4x kuadrat
2x kuadrat. Oke, yang berikut 5y dengan negatif 3y. 5y dengan negatif 3y. Oke, yang berikut Negatif 4z dengan negatif negatif 4z 4z dengan dengan negatif negatif 2z. 2. Yang berikut 2 tambah 5 positif 3. Oke, setelah kita menentukan suku sejenis, langkah yang terakhir yaitu operasikan suku yang sejenis. Oke, berarti di sini suku yang sejenis yang pertama 4x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat. Berarti 6x kuadrat. oke, 6x kuadrat. Oke, suku yang kedua 5y kurang 3y. Ini 2y. 2y toh? Ya. 2y. Oke, yang berikut negatif 4z kurang 2z. Negatif 4 kurang 2 bagi 2. Apa itu? Negatif 2. Berarti negatif 6z toh? Oke, yang berikut 2 tambah 3 berapa? 5. Tambah 5. Jadi hasil dari penjumlahan operasi penjumlahan dari bentuk aljabar ini yaitu 6x kuadrat tambah 2y kurang 6z tambah 5. Oke. Masuk. Oke. Yang berikut kita masuk ke latihan soal. Contoh soalnya dari seperti ini. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu negatif 3x kuadrat tambah 4xy kurang 3z dan 2x kuadrat kurang 2xy tambah 2z. Itu yang pertama. Contoh latihan soal yang kedua yaitu negatif x kuadrat tambah 2y kuadrat Kurang negatif 2x dan dan negatif 4 kuadrat negatif 2y kuadrat tambah 3x. Oke, siapa yang bisa kerja nomor 1? Cara kerjanya seperti ini. Langkah yang pertama tadi yaitu ubah kata dan ke operasi apa? Penjumlahan. Ubah kata dan menjadi operasi Penjumlahan. Setelah itu sebelum masuk ke operasi kan, yang sampai sini. Suku pertamanya tetap, suku keduanya bentuk bilangannya dirubah berdasarkan operasi pemisahnya toh? Oke, siapa yang bisa? Untuk latihan soal nomor 1. Cara kerjanya seperti ini. Siapa yang bisa?
negatif X kuadrat tambah 4XY kurang 3Z dan 2X kuadrat kurang 2XY tambah 2. Oke, 2Z. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu ubah kata dan operasi penjumlahan. Oke. Yang berikut di sini suku pertamanya tetap negatif 3X kuadrat tambah 4XY kurang 3Z toh. Baik, suku keduanya yang dirubah toh. Berarti di sini perhatikan, di sini kan positif toh. Berarti positif kali positif. Positif toh. Berarti di sini positif 2X kuadrat. Positif kali negatif. Negatif 2XY. Yang berikut yang terakhir positif kali positif berarti positif. Oke, setelah merubah itu langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan suku sejenis di sini. Perhatikan suku sejenis di sini yaitu negatif 3X kuadrat dengan positif 2 kuadrat. Oke, yang berikut 4XY dengan negatif 2XY. Oke, yang terakhir negatif 3Z dengan positif 2Z. Oke, setelah mengumpulkan suku sejenis, langkah yang terakhir yaitu mengoprak. Baik, negatif 3 tambah 2 berapa? 5XY. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1. Berarti negatif X kuadrat. Oke, 2 tambah 4 berapa? 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? 2 kali X ya, 2X ya toh? Oke, negatif 3 tambah 2. Negatif 1. Jadi di sini negatif C. Jadi hasilnya yaitu negatif X kuadrat tambah 2XY kurang C. Siapa yang benar? Oke. Yang berikut kita perhatikan nomor 2. Di sini soalnya negatif X kuadrat tambah 2Y kuadrat kurang 3X dan 4X kuadrat kurang 2Y kuadrat tambah 3X. Oke, ini ambil kau kerja. Oke, dia sudah langsung jawab. Kayak di sini dia rubah kata dan operasi penjumlahan. Untuk suku pertamanya tetap, suku keduanya positif kali positif, positif 4X kuadrat, positif kali negatif, negatif 2Y kuadrat tambah 3XY. Teman-teman yang lain bisa lihat kan? Bisa. Oke, salah sampai di situ kumpulkan suku sejenis. Berarti negatif X kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat toh? Yang berikut 2Y kuadrat dengan negatif 2Y kuadrat toh? Suku sejenisnya. Yang berikut negatif 3X dengan positif 3X. Oke, setelah itu kita operasikan. Satu tulang sini ya yang mau kerja. Negatif X kuadrat tambah 4X kuadrat kurang 2Y kuadrat kurang 2Y kuadrat kurang 3X tambah 3. Oke. Negatif 1 tambah 4 berapa? Negatif 3. Betul kok? Negatif 1 tambah 4. Negatif 1 tambah berapa? Negatif 3. Positif 3. Kan dari kiri toh ke kanan banyak 4 kali. Habis itu negatif 2 kurang 2. 0. Negatif 2 kurang 2 berapa? Negatif 4. Oke. Yang berikut, negatif 3 tambah 3 berapa? 6. Negatif 3 tambah 3? 0 toh? Oke, jadi hasil akhirnya yaitu 3X kuadrat kurang 4Y kuadrat. Karena negatif 3 ditambah 3, 0 toh? 0 kali X berarti 0 toh? Berarti hasil akhirnya yaitu 3X kuadrat kurang 4Y kuadrat. Oke, untuk operasi penjumlahan sudah paham kah? Sudah. Oke, kalau sudah paham sama tanya dulu. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Yang pertama mengubah penjumlahan. mengubah Penjumlahan jadi penjumlahan. mengubah dan menjadi bentuk operasi penjumlahan. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu Mengubah suku sejenis. mengubah suku keduanya toh berdasarkan operasi pemisahnya toh. Oke, yang ketiga mengubah
kan? Sudah. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Pengurangan dulu. Oke, yang ini sudah dicatat kan? Sudah, Ibu. Oke, baik, perhatikan. Di operasi pengurangan, dia juga sama dengan operasi penjumlahan. Yang membedakan di operasi penjumlahan dan pengurangan, di operasi penjumlahan tadi memisahkan dua suku menggunakan kata apa tadi? Kata dan toh? Nah, untuk operasi pengurangan di sini yang memisahkan kedua suku menggunakan kata dari. Misalnya seperti ini. Perhatikan sudah. Nah, bentuk operasi pengurangan itu seperti ini. Misalnya, negatif X kuadrat tambah 4XY kurang 3X tambah 2 dari X kuadrat tambah 3XY tambah 4X kurang 5. Nah, kata dari di sini, kita perhatikan ini suku pertama toh? Kurang dari, berarti suku pertama ini dia merupakan kurang dari suku kedua. Jadi suku pertama ini, yang ini, merupakan kurang dari suku yang kedua ini. Maka langkah yang pertama yang kita harus kerjakan yaitu mengubah suku kedua ini ke suku yang pertama. Oke, suku keduanya yaitu X kuadrat tambah 3XY tambah 4I kurang negatif 5. Oke, yang berikut setelah kita pindahkan suku kedua menjadi suku pertama, langkah yang selanjutnya ubah kata dari ini menjadi operasi Kurangan. Oke. Yang selanjutnya kita tulis suku ke pertamanya toh? Ya, pindah ke suku ke Kedua. Oke, berarti negatif 3X kuadrat tambah 4Y negatif kurang 3X tambah 2. Oke. Nah, setelah kita pindah suku kedua menjadi suku pertama dan dikurangkan dengan suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama, langkah yang selanjutnya yang kita kerjakan yaitu seperti pada operasi penjumlahan tadi. Suku keduanya itu dirubah berdasarkan apanya? Pengurangan. Operasinya toh? Operasi yang memisahkan dengan bentuk bilangan. Jadi untuk suku yang pertamanya tetap yaitu berapa? X kuadrat tambah 3XY tambah 4X kurang 5. Oke, sampai di sini. Positif kali negatif kali negatif? Positif. Berarti tambah toh, berarti tambah 3X kuadrat kurang positif kali negatif? Negatif. Berarti kurang 4XY tambah 3 toh? Kan positif, negatif kan negatif kan positif toh? Ya. Oke, tambah Tambah 3X dua. kurang 2. Dua. Kan negatif kali positif kan negatif toh? Negatif. Maka hasilnya kurang 2. Oke. Setelah kita merubah suku keduanya, langkah yang berikut yaitu Menentukan menentukan suku SDD. Oke, suku sejenis di sini yaitu X kuadrat dengan apa? X kuadrat dengan 3X Dengan kuadrat positif 3X kuadrat. kuadrat. Oke, yang berikut positif 3XY dengan negatif 4XY. negatif 4. XY. Yang berikut Positif 4X dengan 3X dengan positif 3X. Oke, yang berikut negatif 5 dengan negatif 2. Oke. Setelah menentukan suku sejenis, langkah yang terakhir yaitu mengoperasikan suku yang sejenis. Oke, di sini koefisien dari X kuadrat berapa? 1. Berarti 1 tambah 3 berapa? 4. 4 kali X kuadrat? 4X kuadrat. Oke, berarti 4X kuadrat.
kurang 2. Jadi hasilnya adalah positif 2. Negatif 7. Tadi asalnya kan dari negatif 5 toh. Kurang berarti ke kiri karena negatif sebanyak 2 kali. Berarti negatif 5 di garis bilangan. Hasilnya dia di sini ya. Ini arah kiri toh, arah negatif toh. Ya. Yang sebelahnya arah kanan berarti arah positif. Positif. Oke. Dia asalnya dari negatif 5. Kurang berarti ke arah kiri toh, ke arah negatif sebanyak 2 kali berarti 1 2 berarti negatif 7. kurang. Bagaimana untuk operasi pengurangan? Saya punya angka-angkanya sudah bisa dipaham? Silakan dicatat. Sambil catat sambil dengar ya. Lima kali X kuadrat? 5x kuadrat. Oke, yang berikut. 5xy kurang 3xy. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti 2 kali xy 2xy. berarti 2xy. Oke. Yang berikut negatif 2z kurang 5z. Negatif 2 kurang 5 berapa? 7z. Negatif 7z berarti negatif 7z. Oke. Itu berarti latihan soal yang pertama sudah benar ya untuk operasi pengurangan. Oke. Satu lagi contoh soal. Saya sebut nama langsung maju. Langsung maju kerja. Yang ini bagiannya saya hapus ya? Ya. Sudah dicatat toh? Tiara? 5pi kuadrat tambah 3q tambah 12 dari pi kuadrat tambah 5q kurang 2. Siapa yang bisa? Tanpa catat di buku. Sudah berapa latihan soal tadi? Siapa yang bisa? Soalnya 5pi kuadrat kurang 3q tambah 12 dari pi kuadrat tambah 5q kurang 2. Siapa yang bisa? Yang lain juga harus kerja. Sudah? Sebentar lah. Yang lain?
Sudah? Sudah? Oke, siapa yang sudah kerja? Yang sudah kerja angkat tangan. Teman-teman yang lain? Baik, supaya tidak memakan waktu, kita bahas sama ya. Soal yang kedua, yaitu 5pi kuadrat kurang 3q tambah 12 dari p kuadrat tambah 5q kurang 2. Berarti suku yang pertama ini dia merupakan kurang dari suku yang kedua. Berarti suku yang kedua ini kita pindahkan ke depan. Jadi suku yang pertama dikurangi dengan yang suku yang pertama ini menjadi suku yang kedua. Dan ubah kata dari ini menjadi bentuk operasi pengurangan. Oke, kita lihat p kuadrat tambah 5q kurang 2 kurang 5p kuadrat 5p kuadrat kurang 3q tambah 12. Oke, sampai di sini suku pertamanya tetap, suku keduanya itu dirubah. Bentuk bilangannya berubah. Angkanya tetap sama, tetapi bentuk bilangannya berubah. Berdasarkan dia punya operasi yang memisahkan dua suku yang ini. Nah, untuk suku pertamanya tetap, yaitu p kuadrat tambah 5q kurang 2. Di sini makanya negatif 5 karena 5p kuadrat ini kan positif toh? Ya. Negatif kali positif? Negatif toh? Makanya negatif 5p kuadrat. Oke, yang ini 3q positif 3q karena negatif kali negatif positif toh? Ya. Oke, yang berikut negatif 12 karena negatif kali positif yaitu negatif 12. Oke. Setelah sampai di sini, setelah kita ubah bentuk yang kedua, suku yang kedua, langkah yang berikut yaitu menentukan suku yang sejenis. Oke, suku yang sejenis di sini p kuadrat dengan negatif 5p kuadrat toh? Ya. Jadi di sini negatif 5 ya. Pasangan dari p kuadrat itu suku sejenisnya itu negatif 5p kuadrat. Oke, yang berikut 5q pasangannya positif 3q. Oke, berarti tambah 5q ditambah dengan yang berikut negatif 2 dengan Negatif 12. Oke. Setelah menentukan suku sejenis, yang terakhir yaitu mengoperasikan suku yang sejenis. Oke, di sini koefisien dari p kuadrat 1 kurang 5 berapa? 4. 1 kurang 5 negatif 4. Berarti negatif 4. Dari sini negatif 4 ya? Bukan 6. Karena di sini kan 1 kurang 5 kan negatif 4 toh? Negatif 4 kali p kuadrat kan negatif 4 p kuadrat toh? Oke, yang berikut 5 tambah 3 berapa? 8 kali q 8q toh? Oke, yang terakhir negatif 2 kurang 12 14. Negatif 14. negatif 12. Jadi hasil akhir dari operasi pengurangan bentuk aljabar yang ini yaitu negatif 4q kuadrat tambah 8q kurang 4. Oke, yang kerja yang benar siapa? Saya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sebelum masuk ke operasi yang berikut, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum masuk ke operasi perkalian bentuk aljabar, sama tanya dulu. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan
perkalian. Sebentar akan dikasih tugas ya. Oke, yang ini saya hapus ya? Ya, Ibu. Sudah dicatat toh? Sudah. Baik, perhatikan. Di operasi perkalian bentuk aljabar, kalau memiliki variabel yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ingat syaratnya, syarat dari operasi perkalian, jika memiliki variabel yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, misalnya berarti 5 kali A ditambah 5 kali 7 kali B. 5 kali A kan 5 atau? Ya. Oke, 5A ditambah 5 kali 7 berapa? 35 kali B? 35B. Oke, berarti 35 B. Jadi seperti itu. Sudah, Ibu. Ini sebagai konsep awalnya bagaimana kamu cara mengerjakan operasi perkalian. Oke. Kalau misalnya 5x dikali dengan x kuadrat tambah b tambah 3. Oke, perhatikan. Ingat di awal tadi saya sudah bilang, di operasi perkalian jika variabelnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, berarti yang pertama di sini kan 5 kali x toh? 5x. Sabar dulu. Berarti 5 kali x kali kuadrat toh? Perhatikan. Berarti yang kedua 5 kali 5x kali 3 toh? Ya. Tambah 5x kali. Baik, perhatikan sini. 5x ini pangkat tadi x di sini berapa? Satu. 1 toh? Ya. 5x dikali dengan x kuadrat. Pangkat dari x untuk 5x kan 1 toh? Ya. Berarti 5 kali koefisien dari x kuadrat berapa? Satu. Berarti koefisien dari x kuadrat? Satu. Berarti 5 kali 1 berapa? 5. Oke, jika variabelnya sama, tulis 1 sebagai mewakili, tapi pangkatnya dijumlahkan. Oke, kita tulis x di sini. Nah, kita lihat di sini x dan pangkat 1 toh? Ya. Berarti kita tulis di 1 tambah dengan x yang ini, pangkatnya ini 2 toh? Oke, sudah? Sudah. 5x kali 3, 5 kali 3 berapa? 15. Kali x, 5x. 15 kali x, 15x toh? Ya. Oke, berarti di sini berarti hasil akhirnya perhatikan. Berarti hasil akhirnya yaitu 5x pangkat berapa? 3. Pangkat 3 tambah 15x. Soal. Dari hasil akhir dari 5x dikali dengan x kuadrat tambah 3 yaitu 5x pangkat 3 tambah 15x. Oke. Yang berikut contoh soal ya. Yes. Latihan soal. Iya. Oke. Yang pertama, latihan soal yang pertama yaitu negatif 3A dikali dengan AB kurang C. Siapa yang bisa? Yang pertama yaitu negatif 3A dikali dengan AB. Yang kedua, negatif 3A dikali dengan negatif C. Oke, siapa yang bisa? Ingat kalau variabel
sini variabel yang sama apa? A. Berarti A-nya di pangkatnya di Delapan. Oke, siapa yang bisa kerja? Siapa yang bisa? Oke, yang pertama kita bahas sama-sama ya. Berarti di sini kan negatif 3A dikali dengan AB itu berarti negatif 3A dikali dengan AB kurang negatif 3A dikali dengan C itu ini sudah kan? Sudah. Jelas? Yang nomor 2 sekarang memang, yang nomor 3 tidak. Masih di sini negatif 3A dikali dengan AB kurang negatif 3A dikali dengan C. Koefisien dari AB di sini berapa? 1. Berarti negatif 3 kali 1 berapa? 3. Negatif 3 kali 1. 2. Negatif 3. 3. Negatif 3 kali 1 kan negatif 3 kali bukan tambah. Negatif 3 kali 1 berarti negatif 3. Di sini variabel yang sama untuk yang ini dulu. Untuk yang pertama, variabel yang sama di sini yaitu A. A. Nah, pangkat dari A di sini berapa? 1. Yang sebelah pangkat dari A 1. berarti kita tulis A pangkat 1 tambah 1 toh? Ya. T-nya tetap karena dia tidak punya Pak ini nilai karena tidak mempunyai pasangan yang sejenis. Oke, sekarang masuk ke sini. Positif kali positif? Positif. Salah, negatif kali negatif? Positif. Berarti 3A kali C berarti 3C toh? 3A kali C berapa? 3C toh? Ya. Oke. Nah, sampai di sini berarti negatif 3A pangkat berapa? 2. A pangkat 2B tambah 3A C. Jadi seperti itu. Oke. Yang latihan soal untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum mengerti kah? Yang ini. Ada yang masih belum mengerti? Ada? Siapa yang bisa kerja nomor 2? Siapa yang bisa? Ya. Manggarai Timur, Pak. Di Borong. Imbeling, Pak. Imbeling, Pak. SMA Negeri 1 Langke Rembong. Itu di Ruteng. Iya. Iya. Iya, yang di dekat dengan dinas, ya, dinas PPO. Dekat SMP 1. Iya, iya. Siapa yang maju pertama tadi? Agnes. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Nanti kalau salah kita perbaiki. Aman. Iya. Ada Ibu Juana dulu, Pak, orang Jawa. Oh. Ya, Ibu Yaniman, Pak. Ibu Yaniman, Pak. Yang lain ya, Ya. yang laki-laki dia datang sebelah sana nih. Saya lihat dia diam terus di datang. Maksudnya sih. Yang dia datang sana, sudah kerja kah? Ibu. Ada. Saya lihat dari kamu 4 ini hanya bagian depan saja yang berteriak sebagai yang bersuara. Yang lainnya diam semua. Diam ini diam sudah mengerti atau bagaimana? Yang ini. Bagaimana? Sudah kah? Yang lain hanya biasa tidak ada buku tapi tidak buka, tidak catat. Weh, lu nih. Bisa pegang lain, Bu. Bagaimana?
4. Oke, di sini koefisien dari MN 1 toh? Ya. Berarti 2 kali 1 2. 2. Kenapa di sini 4? 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 1. Berarti di sini 4 toh? Bisa. Kenapa 4? Sama Mas. Diambil kok. Yang tadi kerja, kenapa di sini hasilnya 4? M dan N tambah. Beda. Koefisien dari MN di sini 1. Berarti 2 kali 1 2. Oke, di sini variabel yang sama yaitu M dengan N toh? M di sini pangkatnya 2, di sebelahnya pangkatnya 1. Berarti M pangkat 2 tambah 1. N-nya pangkat 1 tambah 1. Yang di sini 2 kali 4 8 M kuadrat N. Kan? Jadi di sini hasil akhirnya yaitu 2M pangkat 3 N kuadrat tambah 8M kuadrat N. Oke. Lagi 1. Yang bisa kerja ini dapat hadiah. Hadiahnya sangat menarik. Pikirkan saja kira-kira hadiah yang menarik itu apa? Mobil, tisu, Nilai. Oh iya, bisa membantu nilai juga. hadiah, Ada juga hadiah tambahan. uang 100, uang Hadiah. satu topet, Teman saya yang tinggi. jatuh sekali. Gibet. Siapa yang bisa? Satu. Ini kok soalnya di sini. Itu negatif 1 kok Ibu. Soalnya 4A kuadrat B pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3 B pangkat negatif 1 tambah 5. Ini toh? Ini kali ini. Siapa yang bisa? Yang bisa kerja saya kasih hadiah. Hadiah pulang. Ada yang pulang. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan, jangan takut salah. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Enggak apa-apa. Jangan takut salah, yang lain juga jangan takut salah ya. Yang mana? Kenapa? Salah di minus 3B. Silakan dilanjutkan saja. Negatif 3B. Ini 3 kuadrat. 3B kuadrat. Ibu setelah ini apa? Sering nyari nih. Oh, itu.
enggak? Contoh kalian negatif 3A kali dengan AB kurang C kan? Ibu salah sih sobat. Silakan. Oke. Tanda panjangnya kemana? Sini. Oke. Kalau betul betul. Oke. Oke, kayaknya. Mas. Baik, perhatikan. Perhatikan. Buka buku di halaman 137. Sudah Ibu. Silakan kerja soal nomor 1 sampai nomor 3. Yang sudah kasih Evaluasi mandiri 2 di halaman 137. Silakan sampai Nomor 1 sampai nomor 3. Itu PR. Oh iya sudah. Kita sampai nomor 6. Yang itu Itu sudah sampai nomor 6. kurang dikumpulkan. Tadi akan dikumpulkan. Tidak, nomor 1 sampai 3. Oke, sebelum pulang perhatikan dulu yang ini. Dulu. Di sini terkosong kerja. Perhatikan sekarang. 4A kuadrat B kuadrat dikali dengan A pangkat 3 B pangkat negatif 1. Hasilnya yaitu 4A pangkat 5 B pangkat 2 tambah 20 A pangkat 2 B pangkat 3. Benar ya? Yes. Tidak benar? Tidak. Yes. A pangkat 5 didapat dari A pangkat 2 tambah 3 yaitu A pangkat 5. B pangkat 3 didapat dari 3 tambah negatif Kalau 1. Ibu udah punya B2 tapi ikan langsung bisa diapa? B2 ada tadi Yang mana? Tadi B2 kayak bunyi negatif aku kayak bunyi. Tiket pertama. Tentang jangan benar nih. Ya tapi betul dia kan tidak Silakan tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Oke, baik materi sampai di sini untuk perkalian operasi perkalian sampai di operasi tunggal tunggal jabar untuk hari ini sampai di operasi perkalian. Minggu depan kita lanjut dengan operasi pembagian dan pemangkatan bentuk Jabar. Oke, tugasnya itu di evaluasi mandiri 2 di halaman 137 nomor 1 sampai 3 tentang operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Oke, sebelum pulang karena kita tadi diawali dengan doa maka kita mengakhirinya juga dengan doa. Tadi yang jawabnya siapa? Oke, baik, sebelum doa habis ini langsung pulang toh? Iya. Jangan dulu pulang, tetap di kelas. Habis ini masih ada. Masih kembali. Sudah pulang? Sudah habis? Oke, jangan dulu pulang karena ada sesuatu yang saya mau berikan. Apa Ibu? Tisu. Oke, mari kita bertisu. Ay, saya lagi. Kami ada di surga dunia karena namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Yang Bapa Karena Bapa dan Putra dan